sholat itu kan ada perintahnya nih. Perintah. Zakat juga ada perintah. Maulid ini siapa yang perintah? Ya. Kalau yang ketika mak baca munu itu ada yang makanan yang tidak dimakan. Nah, itu mungkin kita perlu benahi di masyarakat, disampaikan. Adapun yang tidak bertentangan secara syariat, maka para ulama mengatakan falaisa bibid'atin, itu tidak bid'ah. Kan zaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari saya dilahirkan. Maka kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maiki, maka ini adalah asohu wa asrohu nassin fi masyru'iyati al-ihtifal bi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya anak-anak itu saya lihat, bahkan kita dulu kalau sudah menjelang Rabiul Awal itu kita bergembira karena yang ada pikiran kita itu akan ada seperti ini, kita akan bergembira begini. Apalagi kalau ditaruh benderanya uang 100.000. Famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ya mi apa mi penakdimu. To kaper saja Anda mata palau di nabita gara-gara Mario pisang malah mendapatkan pemasina pengalat Ta'ala, diringankan siksanya. Mi apa mi mau matapa anak mati ilalanna mapamisa pengalat Ta'ala. Assalamu ala. Biasanya ketika mendengarkan itu, apalagi yang paham dengan maknanya itu, siapa yang kita berikan salam itu. Dan coba kalau kita bayangkan ketika kita mengucapkan assalamu alaika, dan salam kita itu setiap bait dijawab oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya di channel ini. Semoga manfaat dunia dan akhirat. Dan di tempat ini sudah hadir bintang tamu kita, seorang mahasantri Ma'had Ali Al-Lautifiyah Pondok Pesantren Salafiyah Parape, Andi Alif Ibrahim. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Saya lihat Alif habis nikah ini. Wajah tambah bercahaya, semangatnya juga sepertinya semakin terbarukan. Kayaknya nih, Insya Allah. Ada enggak penyesalan habis nikah? Tidak. Ya, yang ada alhamdulillah kesyukuran. Saya kira menyesal karena terlambat. Sekarang Alif usia berapa? Alhamdulillah sekarang usia menjelang 22. Berarti nikahnya pas 21. Sekarang sudah semester berapa ini? Alhamdulillah sudah semester 5, Ustaz. Semester 5. Untuk putra berapa orang itu? Itu angkatan pertama ya? Iya, angkatan pertama. Kalau tidak salah ada 23 orang, Ustaz. Yang putra? Yang putra. Kalau putri? Putri ada 21 orang. Tapi kan kelas terpisah. Iya, terpisah. Sesudah Alif nikah, jangan-jangan ada kecemburuan sosial itu yang masih jomblo-jomblo. Makanya saya tidak berani bicara-bicara, takutnya kan. Enggak, saya cuma dilihat sama teman-teman. Andi Alif Ibrahim, seorang anak sematawayang dari Puang Ros Mahar, Haja Ros Mahar, yang hari ini sebetulnya di samping aktif sebagai mahasiswa juga aktif dalam memberikan pembinaan keagamaan di Desa Panyampal ya, Pak. Beliau juga punya channel YouTube. Juga belum ada kan? Oh ya, tapi main di Facebook sama Instagram. Itu bisa dilihat, nanti saya taruhkan di
kolom deskripsi. Kita akan bincang ini Lip, tentang ya kita sama rasakan bersama hari ini kita sudah memasuki bulan bulan Rabiul Awal, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentu banyak problem di dalamnya karena sebagian saudara-saudara kita di luar sana menganggap bahwa laku perbuatan maulid ini dalam konteks kita sebagai orang Indonesia yang pada umumnya merayakannya 1 bulan full Rabiul Awal, bahkan bukan hanya 1 bulan sebetulnya dalam daerah-daerah tertentu seperti kita di Mandar dan Bugis itu sampai 3 bulan. 3 bulan. Nah, pada sisi yang berbeda kita juga dihadapkan pada itu tadi stigma-stigma negatif. Maulid itu bid'ah lah, pelaku maulid itu adalah ahlul bid'ah, akan dikata-katai kalau kita hadir sebagai orang yang mendapatkan dosa besar dan seterusnya. Liv, sebetulnya siapa sih sebetulnya yang memerintahkan kita untuk bermaulid ini? Kalau, ya kan sholat itu kan ada perintahnya nih, zakat juga ada perintah. Maulid ini siapa yang perintahkan? Kalau kita berbicara secara global Ustadz, yang namanya maulid itu kan pada intinya gembira. Kita gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat dari sisi kegembiraan, maka tentunya itu tidak lepas daripada perintah Al-Quran, yang mana juga disebutkan dalam kitab Haulul Ihtifal yang dikarang oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Beliau memberikan ada 11 alasan kenapa kita harus bermaulid. Di antaranya itu Ustaz, yang nomor 3 itu anna farhabihi sallallahu alaihi wasallam matlubun bi amril Qur'ani. Jadi memang kegembiraan kita kepada Rasulullah itu adalah tuntutan daripada Al-Quran, perintah dari Al-Quran. Dan ini bisa kita lihat Ustaz di mungkin kita bisa baca bersama dalam ayatnya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa ada 2 hal yang Allah memerintahkan kita untuk bergembira, yaitu fadlillah. Kalau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan ilmu, yaitu ilmu al-fadl, fadlillah. Kemudian ada yang namanya rahmahnya Allah itu, yaitu Nabi Muhammad SAW birahmatihi. Bahkan beliau mengatakan, Abu Yazid Muhammad mengatakan, fallahu ta'ala amarona an nafraha birrahmati. Jadi Allah itu memang memerintahkan kita untuk bergembira dengan rahmat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu a'dhamu rahmatin, adalah paling besarnya rahmat. Sebagaimana dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi memang kalau kita berbicara masalah kegembiraan secara umum, maka jelas Al-Qur'an yang pertama kali untuk memerintahkan kita untuk bergembira, termasuk dengan lahirnya Nabi Muhammad. Berarti ini memang ada dasar perintahnya untuk bergembira. Ya kan banyak orang yang menanyakan itu. Kalau perintah-perintah yang lain kan jelas. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Tetapi apakah falyafrahu bisa dimaknai sebagai konteks di mana kemudian tradisi-tradisi kita, misalnya kalau di Mandar ini dalam bentuk maulid di masjid atau di rumah, apa itu bisa dimaknai sebagai bahagian dari kegembiraan itu? Kalau kita berbicara masalah gembira saat itu adalah amrun ijtihadiyun, adalah perkara ijtihad. Maksudnya apa? Diserahkan ke masing-masing pribadi, individual, kemudian masing-masing misal suku, karena antara satu suku dengan suku yang lain beda-beda. Antara anak kecil dengan orang tua tentunya kegembiraannya itu berbeda. Kalau mungkin anak kecil kita kasih uang, kita kasih gula-gula, maka dia akan bergembira. Nah, kalau mungkin orang dewasa, ya lain juga. Kalau kita kasih gula-gula, tidak mungkin seperti girangnya anak-anak itu. Nah, makanya
kalau masalah gembira itu Ustaz, ya yang kami ketahui terserah mau gembira bagaimana asalkan dalam batasan syariat, tidak melanggar. Ya, tapi dalam prakteknya di masyarakat, apa Alif melihat bahwa ada fenomena yang kemudian itu dianggap sebagai melanggar syuru? Ya. Kalau mungkin yang perlu kita benahi itu masalah ini, masalah mubazir mungkin ada sebagian yang ketika mak baca munu itu ada yang makanan yang tidak dimakan. Nah, itu mungkin kita perlu benahi di masyarakat, disampaikan ya, tentang masalah hal-hal yang masuk kategori haram. Misalnya apa itu? Kayak mubazir tadi Ustaz. Misalnya ada sokol yang dibuang saja. Itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat dan perlu kita benahi. Kalau telur dirampas-rampas itu kalau telur yang dirampas itu ya itu memang kayak bagaimana Ustaz? Kayak panitia juga kadang melarang, tapi itu mungkin kegembiraan mereka yang rampas-rampas itu. Tapi ya seyogyanya kalau mungkin di masjid perlu kita pembatasan. Jangan sampai terjadi misalnya kayak ikhtilat yang begitu. Iya. Dan itu kadang-kadang sulit dihindari. Karena kadang kata orang tua, ibu-ibu pun, bahkan nenek-nenek pun yang ibu-ibu kadang seperti anak-anak ketika bermaulid itu. Belum lagi kalau bincang tentang maulid yang dirangkaikan dengan kuda patudu misalnya, itu jauh lebih ini lagi. Jauh lebih. Tapi apapun itu, artinya model seperti apapun orang bermaulid, yang penting kemudian itu tidak melanggar syariat, maka itu diperbolehkan. Mau bikin acara di hotel, acara di mana saja. Tetapi pada sebagian orang-orang tertentu, saudara-saudara muslim kita, justru ini dianggap sebagai sebuah laku perbuatan yang ya kita disebutlah kalau kita ahlul bid'ah. Seperti apa dulu? Kalau yang kita baca di karangan para ulama, bahkan dalam I'anatul Thalibin itu Ustaz, kalau mungkin kita mau membahas bid'ah secara umum, maka yang biasa kita dengarkan bahwa bid'ah itu al-mukhtara'atun, memang yang diada-adakan, tapi diada-adakannya ini bertentangan dengan Al-Quran. Artinya tidak bisa kita kembalikan ke Al-Quran, tidak ada penopang hadis maupun tidak ada penjelasan para ulama dalam segi arti bertentangan memang secara syariat. Adapun yang tidak bertentangan secara syariat, maka para ulama mengatakan falaisa bibid'atin, itu tidak bid'ah. Ada juga yang mengatakan walaupun dia tetap masuk kategori bid'ah, tapi bid'ah yang mahmudah, yang terpuji, tidak sampai bid'atun dolalah. Jadi bid'atun mahmudah, benar bid'ah, tapi bid'atun mahmudah. Bila kemudian maulid ini dianggap sebagai sesuatu yang mahmudah, kenapa itu tidak dilaksanakan sejak awal di masa Nabi atau kemudian para sahabat? Ini kan melampaui zamannya madzhabul arba. Kalau yang kami ketahui Ustaz, maulid ini kan kayak syiar. Dia itu kayak semacam syiar yang tentunya kalau kita ini mau dibanding-bandingkan sama zaman dahulu, kan tentunya keimanan kita dan kecintaan kita tidak sama dengan mereka. Mereka itu mungkin bermaulid tiap hari mereka mengingat Rasulullah. Tapi kalau kita ini yang di zaman sekarang yang sudah jauh dengan Rasulullah, kalau mungkin bukan dengan metode yang seperti ini, minimal adalah satu hari mereka bisa berkumpul dari kesibukan mereka untuk dalam bekerja, kesibukan mereka dalam dunia, minimal ada satu hari mereka hadir untuk mendengarkan kisah Rasulullah SAW. Jadi itu mungkin alasan para ulama. Karena yang saya tahu ada seorang raja Malik Muzaffar, itu raja pada saat itu, yang pada saat itu mengadakan maulid dan didukung oleh seorang ulama besar, yaitu seorang imam, yaitu Al-Imam Abu Khitab Ibnu Dihya, yang pada saat itu menuliskan sebuah kitab maulid kepada beliau untuk dibaca di majelis tersebut. Nah, dan beliau pada saat itu kalau saya tidak salah menghadiahkan 1000 dirham terhadap beliau, 1000 dinar terhadap beliau. Itu saking menghargainya yang namanya
bagaimana kita mengadakan metode atau cara agar masyarakat yang mungkin kita ini sibuk dengan duniawi, tidak sampai, bahkan ada yang sampai tidak mengingat Rasulullah, bisa untuk hadir walaupun hanya 1 hari dalam 1 tahun untuk mengingat Rasulullah SAW dalam majelis pun. Kalau misal Ustaz ada cara yang lain silahkan, karena yang masalah maulid ini tidak harus di bulan maulid itu sendiri. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Haulul Ihtifal, Rasulullah SAW Sohibul Maulid adalah pertama yang bermaulid. Kalau kita baca itu ketika Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari ditanya, ya Rasulullah, kenapa berpuasa di hari Senin? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari saya dilahirkan. Maka kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maiki, maka ini adalah asohu wa asrohu nassin fi masyru'iyati al-ihtifal bi maulid Nabi SAW. Maka ini adalah paling sohenya keterangan, paling terangnya keterangan untuk kita jadikan dalil bolehnya melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, idealnya orang kalau bermaulid itu, Lip, sebetulnya apa sih komponen yang ada di dalam itu? Ya, makanya Ustaz, sebelum kita menghukumi maulid ini seperti apa bid'ah, maka perlu kita lihat di dalam maulid itu apa saja yang kita lakukan. Yang pertama, kita di dalamnya membaca sirah nabawiyah. Tentunya ini adalah hal yang sangat bagus untuk kita lakukan sebagai pengingat kepada masyarakat bahwa kita punya nabi itu seperti ini. Jangan sampai di antara kita di zaman sekarang ada yang mengaku saya umat Rasulullah tapi tidak mengenal Rasulullah. Maka momentum maulid ini biasanya kita gunakan sebagai momentum agar masyarakat mendengarkan kisah Rasulullah melalui penceramah misalnya. Atau misalnya terjemah Barazanji. Terjemah Barazanji yang bisa diartikan bahasa Mandar biasanya. Kalau hanya bahasa Arab juga orang tidak bisa mengerti, kecuali kalau santri. Kemudian di dalam maulid juga kita mendengarkan pembacaan sholawat. Dan tentunya ini bagian daripada syariat. Ada yang bersedekah malah ketika bermaulid dari rumah bawa sokol. Bahkan ada seorang ulama Ustadz yang saya baca keterangannya itu dalam kitab Syarah Al-Mawahib Al-Dunia, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Beliau pernah mengatakan bahwa inna ittikhadal walimati wa it'amat ta'ami mustahabun fi kulli waqtin. Sesungguhnya mengadakan walimah, mengajak orang makan, bersedekah, memberi makan orang itu disunahkan di setiap waktu. Lalu beliau mengatakan, fa kaifa idan dumma ila dalika al-farhu was-sururu bi dhuhuri nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal syahril syarif. Maka bagaimana lagi jika saat kita bersedekah, saat kita memberi makan orang itu bertepatan dengan kegembiraan kita karena kita gembira dan kita senang dengan nampaknya cahaya Nabi Muhammad SAW di tahun ini. Maka tentunya itu lebih bagus lagi. Jadi, itu yang kita bisa lihat di masyarakat. Dan itu saya kira yang masyhur di masyarakat itu. Jauh hari sebelumnya mereka sudah beli telur, sudah beli makan untuk yang tempat-tempatnya itu Ustaz. Dengan ragam model. Bahkan ada mungkin ditaruhi gula-gula di keropok itu. Itu kan sebenarnya untuk membuat anak-anak yang hadir itu bergembira. Ya bergembiranya tentunya biasanya anak-anak itu saya lihat, bahkan kita dulu kalau sudah menjelang Rabiul Awal itu kita bergembira karena yang ada pikiran kita itu akan ada seperti ini, kita akan bergembira begini. Apalagi kalau ditaruh benderanya uang 100.000. Jangankan anak-anak, Ustaz, orang tua juga. Orang tua juga ikut lompat kalau uang 100. Coba misalnya itu tempatnya di dalam ada HP, ada uang, itu kan hebat itu. Mungkin pacaramanya juga ikut. Oke, Livia, apa lagi? Kemudian kalau masalah dalil sangat banyak. Bahkan dalam memperingati maulid ini Ustaz, dalam Sahih Bukhari itu pernah diriwayatkan bahwa Abu Lahab yang paman Nabi ini kan terkenal tidak mau menerima dakwah Nabi. Tapi karena satu peristiwa
di saat Suwaibah al-Aslamiyah, budak beliau waktu itu datang kepada Abu Lahab mengabarkan bahwa Siti Aminah sudah melahirkan, maka ketika itu Abu Lahab bergembira saking girangnya, saking gembiranya Abu Lahab, dia merdekakan budaknya seketika itu dikarenakan kegembiraan Nabi Muhammad. Gembiranya itu karena pemanakannya laki-laki. Iya. Lahir dalam kondisi laki-laki. Bukan karena lahir nanti ini jadi nabi, enggak. Pokoknya dia lahir karena dia gembira karena kelahiran itu mutlak itu. Dia lahir karena gembira. Maka saat itu dalam Sahih Bukhari ada yang dikatakan bahwa yukhaffafu an Abi Lahabin, bahwa Abi Lahab itu diringankan siksaannya fi kulli yaumil isnain, di setiap hari Senin. Karena waktu itu memang Rasulullah dilahirkan di hari Senin. Karena beliau gembira, Abu Lahab gembira Rasulullah lahir, bukan karena mungkin jadi nabi, karena lahirnya saja Ustaz yang kami tahu. Kan saat itu kebanggaan orang Arab kan dulu kalau dia laki-laki. Laki-laki. Tapi kan di situ ada hubungan bahwa dia bergembira, ada hubungan bergembira. Maka setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya. Gara-gara hanya gembira saja. Gembiranya. Makanya seorang ulama besar yaitu Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Al-Dimashqi pernah melantungkan satu syair. Beliau pernah mengatakan, Ustaz, idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Jika orang kafir saja, artinya yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad saja, yang jelas-jelas Abu Lahab ini ja'a dhammuhu. Ada memang dicela dalam Al-Qur'an. Fil jahimi, memang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mukhallada, kekal juga di dalam. Ata'annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Ada keterangan bahwa karena beliau bergembira waktu lahirnya Rasulullah SAW, itu siksanya diringankan di setiap hari Senin. Karena beliau bergembira. Maka beliau ini Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Al-Dimashqi mengatakan, fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimana kira-kira sangkaan kita kalau orang yang bergembira itu bergembira kepada Nabi Muhammad adalah memang orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan dia bergembiranya tiap tahun, dia gembiranya tiap hari. Abu Lahab tadi bergembira cuma satu kali. Dia bergembira tiap tahun, tiap hari, tiap saat, dan dia meninggal dalam keadaan beriman. Muana sangat mandar Ustaz. Ya mi apa mi penak dimu. To kafir saja Anda mata palau di nabita gara-gara Mario pisang malah mendapatkan pemasihnya pengalat Ta'ala, diringankan siksanya. Mi apa mi mau to mata apa anak mati ilalanna mapamisa pengalat Ta'ala. Kalau begitu. Apalagi tiap tahun. Bahkan alhamdulillah kalau kita di pondok tiap malam Jumat pembacaan Maulid Syaraful Anam. Jadi Maulid juga namanya. Maulid juga namanya. Bahkan 2 kali. Ba'da maghrib di pondok kita baca Barzanji. Terus ba'da Isya kita baca Syaraful Anam. Itu Maulid juga itu, Ustaz. Tapi ya meskipun yang dipahami Maulid secara kan kultur kita beda Lip kalau di Jawa. Kalau di Jawa kan, tapi simtuturol kan ya sekarang sudah masyhur dipakai. Cuman kalau di masyarakat kita kan Barzanji itu. Adibai juga sudah masyhur. Karena mungkin kalau kita di Mandar Ustaz atau di Sulawesi ini nanti Maulid itu kalau ada telur. Itu kan biasa dipikir masyarakat. Nah, padahal kalau kita berbicara secara ini, yang namanya Maulid itu adalah bagaimana kita di dalamnya berkumpul ataupun mungkin sendiri di situ kita mengingat Rasulullah SAW dengan membaca sirahnya, dengan membaca ini. Telur, songkolo dan seterusnya ada enggak itu pemaknaan tersendiri? Kalau saya kurang mendalami dalam itu kan tadi Ali bilang kayaknya tidak sempurna Maulidnya kalau enggak. Iya, kalau saya pernah dengar itu dari penceramah telur itu identik dengan kelahiran. Oh ya, talo itu ya. Bukan cocolo gitu, Lip. Iya. Iya, tapi doa itu kan tidak mesti kaulan ya. Iya. Tidak mesti kaulan. Juga kan ada doa dalam bentuk sandung-sandungan. Ya mungkin itu. Nah, tapi kita tidak mau bahas itu. Nanti bahagiannya
budayawan itu memetakan kenapa harus telur kemudian ditancapkan di pohon pisang. Dan memang saya pernah dengar itu dulu, tapi saya tidak pernah mendalami. Bahkan cuma dengar-dengar saja begini. Dan itu tidak ditentang ulama kita sampai hari ini. Karena juga mungkin itu bentuk dari husnuzon. Bahkan dikatakan husnuzon itu a'la minad doa, lebih di atas daripada doa. Husnuzonnya dalam bentuk seperti itu. Kalau orang bermaulid, ada tidak manfaat yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang melaksanakan ini? Ya tentunya insya Allah banyak. Di samping dapat barakahnya itu, tapi tentunya dalam sirnya itu sangat banyak. Biasanya kalau kita membaca-baca maulid itu biasanya hati yang agak ini, yang agak galau pada saat itu. Biasanya ketika mendengarkan kisah Rasulullah disebutkan di situ, kita merasa bahwa saat ini perjuangan kita belum ada apa-apanya. Di situ kita merasa bahkan mungkin kita yang sangat berdosa ketika mendengarkan ketika maulid sejarah Nabi Muhammad, maka di situ kita akan merasa bahwa kita tidak akan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Coba kasih contoh dulu syairnya itu, Yang mana? Ya terserah contohnya. Kalau yang kita pakai biasanya pakai Assalamu ala. Biasanya ketika mendengarkan itu, apalagi yang paham dengan maknanya itu, siapa yang kita berikan salam itu. Dan coba kalau kita bayangkan ketika kita mengucapkan Assalamu alaika, dan salam kita itu setiap bait dijawab oleh Rasulullah SAW, maka itu akan bagi orang-orang yang betul-betul datang ke maulid mengharapkan daripada berkah, mengharapkan daripada sir, maka dia akan bertemu dengan Rasulullah SAW, walaupun mungkin masih dalam tergiang-giang di hayalan, seperti apa dan sebagainya. Coba kasih closing statement untuk penonton di luar sana, khususnya dalam menghadapi bulan Maulid ini, secara khusus mungkin bagi masyarakat kita di Boulevard Limandang. Jadi dalam memasuki bulan Maulid ini, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, tentunya kita perlu mengingat bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi yang sangat diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang walaupun kita ini sangat jauh daripada beliau, mungkin dari segi zaman atau mungkin dari hati kita yang saat ini masih jauh daripada Rasulullah SAW, tapi jangan kita pernah berputus asa dan senantiasa kita mengingat bahwa Rasulullah SAW itu sangat menunggu umatnya di yaumil qiyamah. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah itu memiliki doa pemungkas yang dikatakan kalau Rasulullah mengucapkan doa tersebut pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua para nabi memiliki doa ini. Cuma Rasulullah SAW semasa hidup tidak pernah mengadakan tangan dan mengucapkan doa tersebut. Karena kenapa? Setelah ditanya, Rasulullah SAW ternyata menyimpang doa itu, dia simpan doa tersebut, beliau menyimpan doa tersebut dan akan beliau gunakan nanti ketika memberikan syafaat kepada umatnya. Maka hendaklah kita melaksanakan maulid dengan hati yang khusyuk, dan kita hadirkan dalam hati kita bahwa kita punya Nabi, kita punya Rasulullah SAW yang 24 jam tidak pernah luput daripada memikirkan umatnya. Bahkan dari saking sayangnya beliau, dikatakan dalam riwayat bahwa Rasulullah mengenal umatnya melebihi kenalnya orang tua kepada anak-anaknya. Maka ini bisa kita jadikan sebagai introspeksi diri dalam perayaan Maulid ini. Mari kita hadirkan Rasulullah SAW. Kalaupun mungkin kita tidak bisa seperti mereka, Ustaz, tidak bisa seperti orang-orang soleh yang membaca Maulid tiap hari, mungkin yang membaca sholawat 1000 kali, mungkin bahkan 100.000 kali di antara mereka. Ya minimal ada satu hari, minimal ada satu waktu, atau misal kita sempatkan waktu itu untuk mengingat Rasulullah walaupun satu kali.
dan tentunya jangan lupa kita tanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, karena insya Allah dengan bekal kecintaan kita, walaupun kita sangat jauh daripada Rasulullah, sangat hati kita ini sangat kotor dan tentunya kita akan merasa tidak pantas bersama Rasulullah, tapi insya Allah dengan kecintaan kita, kita akan dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Makasih Dek sudah hadir. Mudah-mudahan di lain waktu dan sesi kita bisa berjumpa kembali, mungkin dengan tema yang berbeda. Amin. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.